kita akan mulai pembelajaran bagian akhir. I hope I can finish it all today. Bagaimana kehidupan Musa menjadi mentor bagi Anda dan saya. Okay? Dari hidup obscurity into the greatness of God. From obscurity to the greatness of the Lord. Moses is our mentor. Mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk hari yang indah ini. You're so good. You draw your people to your word today, Lord. I thank you for gathering us all together to listen to you, speaking to our life in the midst of this global pandemic COVID-19 crisis. You are strong, you are powerful, you're faithful. Therefore, we can come to you and you can be so kind to receive us back all the time to be one in loving union with you. Buat kami semua jatuh cinta kembali padamu, buat kami gak meninggalkan cinta yang mula-mula, but we are one with you. Dan buat iman kita semakin solid dan kasih karuniamu semakin melimpah, because without your grace, we cannot be saved. We thank you Jesus untuk kemuliaan-Mu, untuk kejayaan-Mu, untuk karena kebesaran-Mu dan kuasa-Mu kami beri pujian ini. Dalam nama Yesus Kristus, amen. Well, we welcome all of you semua yang baru bergabung juga ya. Saya mengucapkan terima kasih untuk hadir hari ini. Ada nama-nama yang saya baru pertama kali ketemu. Selamat datang yang kita akan bertumbuh imannya di tengah badai COVID 2021. By the way, sebentar lagi kita masuk ke Februari loh. Jadi ini time is running fast seemingly. And we're not supposed to run. Okay? Hai dari Sumbawa. Siantar. Wah, luar biasa. Pekanbaru lagi, luar biasa. Thank you so much. So hari ini kita akan belajar dari Keluaran pasal 3 and let's read Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 and Keluaran 4. Semua ini Anda mesti baca sendiri to be able to understand terobosan yang Musa alami by supernatural power of God, intervention of God. Karena Allah yang dia layani, yang mendatangi dia namanya Immanuel, the God who is with Moses. Nah, the God who is with Moses is also the God who is with us. Nah, ini yang membuat kita bisa ngalami dari obscurity into the greatness of God. Nah, kita tuh gak dibikin sama Tuhan, tidak di-crafted by God to be a nobody, to be a status quo. Enggak sama sekali. Karena di Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 dijelaskan oleh Daud bahwa kejadian kita tuh ajaib. Bahwa tangan Tuhan sendiri yang merajut menenun kita di dalam kegelapan yang terdalam di rahim ibu kita. Dan buku mengenai Anda dan saya sudah dibikin. It's done. Our book sudah a done deal. We're not supposed to read anymore, but we read the rediscovery of our book. Nah, itu rediscovery can only be found pada waktu Anda mendekat kepada Allah seperti Musa pilih to go forward toward God, not away from God. Apapun yang kita hadapi, badai, krisis, gila apapun di dunia ini, look, your choice will be only one. Follow Moses, dia mentor kita. Follow Paul. Ikuti si Daud, ikuti Esther, okay? The only one in the whole Persian country. Satu anak muda, ratu kecantikan sejagat dunia. Memilih mendekat ke Allah dengan dia doa puasa 3 hari 3 malam. Tidak ada yang dukung loh, semua dayang-dayang orang Persia. But she chose the right one. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego choose the right one. They come to God, not away from God. So penting sekali ya. Orang yang percaya, Ibrani 11 ayat 6, akan berbalik kepada Allah dan harus percaya Allah itu ada. Dan orang yang sungguh-sungguh diligently mencari Allah day and night, morning, day and night, 3 kali sehari, pagi, siang, malam, mereka akan dapat upah dari Tuhan. Reward is not from people, but from God. Nah, lihat di sini. Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 kita mau baca. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya punya. Imam dari Midian. Anda kita tahu Midian saya sudah bagikan itu Saudi Arabia. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Di mananya seberang padang gurun? Sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Anda kan tahu kan, udah dijelasin telek-telek di sini. Gunung Allah, gunung Horeb. Jadi si Musa itu di usia yang sudah tua, 80 tahun.
kesukaannya apa? Mendekat sama Allah. Tapi belum pernah ketemu muka ke muka sama Allah. Tapi dia sudah ada rutinitas. Dia tuh sukanya deket Allah. Move towards God, not away from God. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu dia melihat. Nah, apa yang Anda lihat pertama kali, Anda mesti discern ya, ini apa dan siapa ini. Jangan lihat gitu langsung, apaan sih, mungkin Fata Morgana, enggak. Wah, ini pencobanya berat di padang gurun. Dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Enggak mungkin dong orang mengembalakan kambing domba malam-malam kan. Ini pasti siang hari bolong dong. Pagi siang hari bolong. Api di tengah padang gurun nyala itu bisa susah ngelihat loh. Kan ada terik matahari juga. Lain kalau malam, api unggun enak kalau malam. Nah, dia lihat di ayat yang ketiga. Terus Musa berkata, saya diingetin tuh sama Markus 5 tentang wanita pendarahan 12 tahun. Dia tuh sebelum mengalami mujizat, the virtue of God of Jesus come out of Jesus, touch her body and she got healed dari 12 tahun pendarahan. Kuasa Allah keluar melalui Yesus. You know when? Waktu dia berkata sambil merangkak di antara kaki-kaki ribuan orang dan murid-muridnya yang marah-marah sama Yesus, siapa yang pegang kamu, yang bikin kamu kuasanya keluar? Nggak tahu, begini banyak orang, mana kita tahu yang nyentuh kamu yang mana? And that woman, ini ingetin aku nih, that woman said, if only I can touch the hem of his garment. Kalau aku bisa jamah aja jubahnya, pasti aku sembuh. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Wah, ini keputusan, destiny driven decision. Waktu dia lihat silau-silau itu ada api, tapi kok semaknya nggak gosong. Terus dia berkata, aku mau menyimpang, mau memeriksa lebih dekat lagi penglihatan yang hebat itu. Kok bisa nggak kebakar ya itu tanaman? It's interesting. Faith itu always confess. Roh iman itu selalu membuat kita percaya dan berkata-kata. And God, amazingly, God lihat keputusannya si Musa, dilihat. Dan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan dia menjawab, ya Allah. Di bahasa Inggrisnya, God call him out of the burning bush. But the bush is not burned out. It's not burned up. And then God says, Moses, Moses. And jawabannya di King James Version, here I am. Saya berdoa, waktu Anda solitude and silence, you will hear your name being called. Namamu Erin Meres. Dipanggil, Jane Carroll. Dipanggil. And at that time, I pray to God. Anda langsung siap berkata, here I am. Nah, ini terjadinya waktu Musa, seperti saya udah bagikan kemarin, bahwa ini terjadinya waktu si Musa itu sudah umur 80 tahun. Waktu dia nyebrang ke padang gurun, di bahasa King James-nya adalah at the back of the wilderness. Back of the wilderness itu di tempat yang obscure. Nggak kelihatan siapa-siapa, orang nggak tahu ada Musa di situ. Dia gembalakan kambing dombanya orang lain. You know, Musa tuh hidup 40 tahun. 40 tahun dia bunuh orang Mesir, dikubur di pasir, kabur, ketangkap basah sama Firaun. Dia larikan diri sebagai buron. Terus dia 40 tahun. Ulang tahun hari ini, Susanti ulang tahun keberapa ya? Ke-14 kali ya. Ini ulang tahun ke-41, ke-42, 43. Gak ada yang hiraukan loh. Gak ada yang ngerayain. Gak ada kue ulang tahun pakai mawar putih. Gak ada apapun yang percuma dandan juga, you know. Mau dandan mau siapa? Nobody knows him. I'm nobody's child. Itu lagunya si Musa tuh. Begitu percaya dia nobody's child and he is a nobody. Nah itu saya tahu dari mana? Dari ayat yang ke-5. Waktu itu Allah kan berfirman, kamu jangan deket-deket ya, copot sepatumu, ini tanah suci ini. Kemudian ayat 6 Allah berkata, aku mau utus kamu loh. Aku nih Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kamu. Musa tuh sampai ketakutan gak berani lihat. Allah berfirman ayat 7. Aku nih dengar kesengsaraan rakyat Israel. Kemudian Allah berkata bahwa
dia akan bawa orang Israel kemana gitu loh. Nah sekarang ayat 10. Keluaran 3. Jadi sekarang Musa pergi ya. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Wah keren ya. Langsung si budak 430 tahun. Dibudak dengan identitas yang udah gak tahu lagi. Mereka lebih percaya mereka budak daripada jadi bangsanya Israel. Kan 40 tahun di padang gurun pengen pulang ke Mesir terus. Jadi mereka gak percaya mereka punya identitas bangsa Israel tuh gak terima. Aneh buat mereka. They believe they are so fusion dengan Firaun. Identitas Firaun ya itu ya mereka itu. Gila. Lu nggak gampang. Ini sakit mengubah apa kata orang yang kita hidupin sehingga kita ngidupin identitas yang orang bikin atas kita, terus kita mau pakai identitas yang Tuhan bikin ke kita. Nggak gampang. It's a journey of a lifetime. And it's your call. Decisionmu, you want to turn aside, mau ke samping nggak? Mau ke sana, mau memeriksa pandangan yang hebat itu, mau mendekat ke Tuhan nggak? The beginning of your true identity development waktu Anda mengarah ke Tuhan. Nah, Musanya di Keluaran 3:11 jawabnya begini, siapa aku ini? Mereka tidak even know who he is. Mana mungkin aku bisa? Look, di Mazmur 139, Allah tuh ngukir dan nenun. Setiap orang tuh unik. And you know you have your life journey. Kegagalanmu, brengsekmu, nakalmu, pintermu, cantikmu, jelekmu, jangkungmu, gemukmu, malesmu, berantemmu, dosamu. Itu jadi paketnya Anda. And that's unique. And tidak ada satu dari kejelekan, kesalahan, dosa kita maupun kesuksesan, kejayaan kita yang wasted by God. It's all needed by God to bring you to your true self. Your true self itu apa yang Allah bikin kita di dalam rahim mami kita waktu kita masih mau jadi janin. Waktu ada sperma khusus dari jutaan sperma yang lepas, ada satu yang dipilih Tuhan. Ketemu indung telur mama kita. That's you. And di dalamnya dijanin, dirajut tuh kamu tuh. Untuk menjadi somebody yang God destined you to be. Nah, apakah hari ini Anda mau belajar dari Musa? Mau memilih destiny yang Tuhan sediakan? Atau mau pilih apa kata orang? Anda mesti jadi gimana? Up to you. Jangan percaya lagu kesera-sera. What will be, will be. Enggak bisa kesera-sera. What your will be, Lord. And that shall be. Bukan apa kata orang tua, bukan kata budaya kita. You know, orang tua saya sukanya gimana? Kita waktu kita kecil kan kita digedein orang tua, kita dibikin seperti mereka loh. Dan ada anak-anak yang berontak-berontak, itu kenapa? Karena mungkin pribadinya nggak cocok untuk melakukan itu. Dan budayanya tuh udah nggak cocok, tapi ada dia menemukan sendiri dari hobi, dari kekuatan, dari personality, baca buku. Oh, aku nggak kayak mamaku, aku beda. Aku lebih kayak papaku sedikit tapi kayak opa loh. Ada juga kayak oma pembelajar baca buku. Papi mamiku gak suka baca buku. Sukanya kerja. Loh, terus kita mau cari identitas kayak apa? Lebih baik bikin genogram jadi tahu. Gak nyimpang-nyimpang banget. Nah di waktu kita gak tahu, gak temu jati diri kita, kesukaan kita tuh apa. Tapi dipaksa melakukan apa yang kita disuruh, sakit, depresi. Today melalui Musa, Anda mendapat jalan keluar, to get out, to be set free. Dari apa kata orang mesti begitu sampai tertekan depresi menjadi menemukan what God has crafted for you. That is your destiny given by God. Ada penulis sajak namanya E.E. Cumming. Dia tulis kayak gini. It takes great courage to grow up and turn out to be who you really are. Dibutuhkan keberanian. Nah keberanian ini beda ya sama bravery. Bravery itu juga berani, bold juga berani, tapi courage itu lain. Kalau berani itu, kalau brave itu ya, kenapa? Sini saya berani, saya karena udah ngerti situasi, keluar menguasai medan. Sini gue bawa mobil, gue suka nanjak mobil, ngebut gitu, wah ganti-ganti gigi, ngebut-ngebutan naik ke puncak. Nah itu brave. Tapi kalau courage itu lain. Di tengah-tengah Anda ketakutan, di tengah-tengah Anda nggak tahu nih mau terjadi apa, but you choose to believe God. You choose to walk with God. Itu yang dilakukan Musa akhirnya, itu yang dilakukan Daud, itu yang dilakukan Esther. That's being courageous. Itu yang menjadi Yosua. Kalau di bahasa Alkitab Inggris, Yosua 1,
Dikatakan 5 kali Allah berkata, be courageous, don't be discouraged. Jangan tawar hati, be courageous. Tapi ini beraninya nggak sama loh, seperti brave loh. Is going through the pain, the sorrow, the death, valley of the death, but with God. Jadi Anda keberaniannya nempel numpang si Allah punya kekuatan. Makanya dia perisai kita, benteng hidup kita, kubu pertahanan kita. Siapa yang bisa ngelawan kita? Nah itu namanya courageous. Okay? So it takes great intentionality and faithfulness to live your destiny. Nah tidak ada model yang lebih sakti daripada orang yang memakai identitas dan destiny Allah Bapaknya kecuali Yesus. Yesus itu hidupnya waktu di bumi 33 tahun. 30 tahun pertama, Anda lihat kan umur 12, dia kan hilang tuh 3 hari 3 malam di hari Paskah ke Yerusalem. Mamanya nyariin dia setengah mati, balik lagi ke Bait Allah, masih duduk di situ dengerin pelajaran. Terus mamanya kan marah, kamu tuh bikin aku takut loh, aku pikir kamu hilang kemana loh. Dan jawaban Yesus apa? He stick to the narasi dari bapaknya. Skripnya bapaknya berbicara lebih keras daripada skripnya orang tuanya, maupun orang Farisi, maupun imam besar, maupun tentara Romawi. Nobody can dictate him. Yang bisa bikin diktasi ke dia cuma satu, God, the Father. Orang berkata, sana dong kalau memang lo kakak adik tirinya aja gak percaya sama dia kok. Mereka bilang, kamu kalau mau jadi terkenal sana ke Yerusalem sekarang. Ngapain sembunyi-sembunyi di kampung kecil kayak gini? My time is not here yet. Aduh dia tuh gak pernah terancam kalau didikte, diskripin, dinarasikan oleh orang lain. Dan diolok-olok, dibully gak kena. He stick to the Father. Dia itu berakar berjangkar pada kasih Allah Bapa. And to the purpose and the intent of God. Dia pilih destininya Allah Bapa di atas destininya orang-orang, termasuk orang tuanya. Okay, so Tuhan hari ini juga memanggil Anda untuk ke destiny itu. So kita belajar ya dari Musa. So Moses says, who am I? Emangnya aku ini siapa? Okay, jadi dia itu gak tahu siapa dia. Nah apakah kalau Anda udah gak tahu itu, siapa Anda jadi ditentuin sama orang lain. Kan si Musa 40 tahun. Jadi di resumenya kan kosong tuh ya. 40 tahun itu isinya apa? Gembala. Lah pendidikan dia waktu di Mesir apa? Pangeran. Orang yang eloquent kalau ngomong. Jago pidato. Dulu saya kalau khotbah mengalahkan Presiden Soekarno. Kalau pidato. Jagonya gak keruan. Dia bilang ini percaya diri aja gak ada ini. Nah, kalau Anda hilang percaya diri karena begitu malu dengan masa lampaumu. Yang ada di pikirannya Musa cuman orang pecundang, pembunuh, kriminal. Nah orang lain yang ngatur ya gembala kamu. Kalau Anda takut dengan apa kata Tuhan, apa kata destiny Tuhan. Ini kan si Musa ketemu destiny Tuhan. Kau utusanku, kau akan ketemu Firaun. Siapa aku? Aku nggak layak, nggak bisa aku. So kalau Anda takut dengan apa yang Tuhan berikan, ya Anda akan ikut orang lain. Nah kalau kamu nggak terima destiny Tuhan, destiny orang yang nentuin bagi Anda. Okay? So jawaban Allah itu di Keluaran 3:12a itu menarik banget. Tahu gak jawabannya Allah apa? Akulah Immanuel. Aku menyertai kamu kok Musa. Aku Allah yang menyertai kamu selama-lamanya. Bukankah aku menyertai engkau? Ini tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Jadi pertanyaan Musa mestinya jangan siapa aku. Mestinya siapa yang nyertai aku. Biar kita pendidikannya amburadul, gak lulus SMA. Mungkin cuman kalau dulu saya pelayanan di Papua, orang ngomong saya ini cuma sekolah rakyat Bu Indri lulusannya, sekolah rakyat. Saya pikir rakyat, sekolah rakyat, SD ya Pak ya. Iya SMP nya gak lulus, SMA gak lulus, gak ada rapot. Nah tapi aku juga jadi pengusaha yang andal, bisa sukses. Anak saya sekolah di Surabaya, sekolah di Jakarta, bisa ada yang di Amerika jadi dokter. Wah bangga sekali itu. It's not who you are, what am I, but who is with you. Itu yang paling penting. So apabila engkau telah membawa bangsa ini nanti keluar dari Mesir ya Musa, Keluaran 3:12b, kamu akan beribadah loh kepada Allah di gunung ini. Jadi tujuannya tuh untuk kenalan sama Tuhan ke padang gurun. Lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku, ini lihat ya, abis ngomong siapa aku dia ngomong lagi nih.
Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Terus mereka nanti tanya loh Tuhan kepadaku, namanya siapa? Allah nenek moyang tuh namanya siapa? Aku jawab apa? Dijawab lagi sama Allah, aku adalah aku. Pokoknya ginilah, pokoknya kamu ditantang apa, ditanya apa. I am who I am and I will reveal to you who I am. Untuk jawab mereka punya pertanyaan. Waduh, ini kan instan transformasi yang akan terjadi kayaknya loh. Cepet banget deh Tuhan mau si Musa itu berubah loh. Ya di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, dibikin alasan lagi nih untuk dia gak nerima destiny Tuhan, you know. Tuhan, aku gak bisa ngomong, pilih orang lain aja deh. Aku ini gak pintar bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu juga enggak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kok dia bisa ngomong sih? Sejak dulu aku tuh gak bisa ngomong. Mana? Coba kita lihat Kisah Rasul 7 ayat 22. Ini Stefanus lagi khotbah mengenai Allah Israel. Nah, dia di sini ngomong, dia lagi membagikan ceritanya si Musa. Dan di bagian dia kesaksian mengenai Musa ditulis loh. Dan Musa itu dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Loh, orang Mesir kan orang cendekiawan, intelijen tinggi. Itu kan yang menemukan aritmatik, kertas papirus, bikin prisma, bisa memantulkan matahari jadi tenaga, tenaga yang bisa memberi kehidupan, sampai mumi-mumi itu kan masih bisa awet. Gara-gara ada sinar bisa masuk ke piramid itu, kuburannya orang raja-raja Mesir. Oke, berarti si Musa pinter dong, nggak on. Mungkin kalau tes IQ, wah tinggi nih IQ-nya. Dan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia punya doing, produktivitas dan saying itu excelente. Benar-benar luar biasa. Kok bisa bilang dia berat mulut ya? What's going on dengan 40 tahun itu loh. So the next 40 years waktu dia kabur jadi buron dan takut ketangkep basah sama orang Mesir di orang tentara Firaun. Terus kan orang Israel, orang Ibrani kan juga mau bunuh dia kan, pada nggak mau terima dia sebagai hakim kan mau ditolong. Waktu itu ada dua orang Ibrani di Keluaran 2 lagi bertengkar kan, dia mau relakan kan, dia bilang emang apa kamu? Siapa yang angkat kamu jadi hakim atas kita? Kamu mau bunuh gue seperti kemarin? Jadi kan seluruh suku Israel aja mau bunuh dia. Benci dia. Sampai dilupain loh. So he was alone. 40 tahun bisa bikin linglung loh. Jadi lupa. Lupa siapa dia, dari mana asalnya. Ayat 11 Keluaran 4. Tapi Tuhan berfirman kepadanya. Siapa yang membuat lidah ya manusia ya Musa? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli ya? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ayat 12-13 Keluaran 4. Oleh sebab itu pergi deh. Aku akan sertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa bikin alasan lagi. Udah gak gampang loh. Melepaskan identitas yang salah. Your false self. To deny your false self and put on your true self. Nggak gampang. Itulah yang namanya discipleship. Itulah yang namanya spiritual formation. Saya belajar dari Marian Hickey lagi. You know, the New Testament, ada Injil, ada book of Acts, which is the history of the church, ada epistle, suratan para rasul. Ada Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, okay? And then the book of Revelation tentu. What we are today. Nah, kalau Anda mau tahu apa yang terjadi di dunia saat ini, yang chaos, itu ada di kitab Wahyu. Kita udah di Wahyu saat ini. Okay? Kita ini gereja yang Laodikia saat ini. So it grows from Efesus, Smyrna. Smyrna itu kayak yang dimurnikan. Okay? Sardis, Thyatira, Pergamus. The church is growing to be like that. Di tengah aniaya, Biliam-biliamnya pada keluar. Gereja masa kegelapan, Thyatira, Isabel yang berkuasa. Sekarang kita ini di Laodikia. So, kalau berhasil dimurnikan menjadi gereja Philadelphia. We are on the way there. Nah, surat para rasul itu bicara mengenai knowing who you are in Christ. Mengenal Kristus di dalam Anda. Because Christ is the hope of our glory. Paulus tulis kepada jemaat Kolose. Nah, Anda mesti tahu ini.
Karena ini akan nolong Anda keluar dari identitas false self, manusia lama kita, supaya bisa kenakan manusia baru. And it's a life journey, enggak cepet, it's a slow walk of God. Tapi masif buat kita. Musa bikin alasan lagi, Allah, oleh sebab itu pergi ya, aku akan nyertai lidahmu. Bayangin lidahnya Musa disertai Tuhan. Dan aku ngajar engkau on the job training, apa yang learning by doing, apa yang harus kau katakan. Lihat dong ayat 13, jawab lagi, bikin excuse lagi si Musa. Tapi Musa berkata, Tuhan utus dah, kiranya siapa aja yang patut kau utus. Lu dia yang dipatutin, masa dia suruh Tuhan memilih yang matut. Jadi saya belajar di sini. Aduh, sebagai gembala ya, memang itu karakter yang mutlak mesti ada di gembala tuh cuma 2. Patience and perseverance. Kesabaran dan ketabahan. Memang perubahan itu lama dan pelan. Transformation of the sheep of God is slow work. Makanya saya mengajarkan unhurried leaders, pemimpin tak tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu tidak tergesa-gesa, gak ada hubungan sama santai dan malas. Gak ada hubungan. Yesus jadwalnya padat loh. Tapi tidak pernah dia terburu-buru, tergopoh-gopoh, stres, parno. Ini belum kelar, aduh gue terlambat ini gini. Gak pernah. He was always calm and at peace. Nah itu loh namanya spiritual formation. The fruit of love and peace and joy harus menjadi hasilnya. Tapi kerjaan padat. Yesus nggak ada waktu siesta. Dia cuma ada waktu ritme hidup untuk bersama Bapaknya. For 5 minutes, nggak lebih dari itu. Dia selalu self care supaya berada di Bapaknya. The only place you can do self care yang menghasilkan buah roh is when you are with God. Itu budayanya Musa tuh. Nah, si Musa ini kok lama sekali berubah tuh kenapa? Sama jemaat kita semua. Hati-hati kalau jemaat ngomong kita gak kemana-mana nih di gereja ini. Gini-gini melulu nasib kita. Hey man, yang problem bukan gembalamu. It's you. Anda mengizinkan apa kata orang, apa kata masa lampaumu mendikte kamu. Nah setiap kali kamu melihat dosa, nginget-nginget kesalahanmu selama hidup kita ini seperti Musa, kalian menjadi pribadi yang insecure. Dan saya tulis ini, gagal move on. Makanya butuh namanya goncangan, butuh. PSBB ini bagus. Adanya COVID ini, bukan COVID-nya bagus ya. Maksudnya adanya dirumahkan itu bagus. Because gak ada waktu lain. Kecuali waktu ini that you come, Anda turn aside, menyimpang ke sana. Lihat, dengar, discern. Siapa tahu Tuhan lagi ngomong. Who knows God is speaking to you melalui PSBB. Melalui lockdown di Amerika. Lockdown di Jerman, di Italia. Kemarin saya ngobrol sama gembala di Vancouver. And karena dia menjalankan 24-hour prayer, international prayer movement. Ternyata ada orang-orang Eropa gabung. Orang-orang Meksiko ada yang gabung juga. Amerika juga ada yang gabung. Dari orang Eropa mereka berkata, tolong doakan kami negara-negara di Eropa. Karena 5 Perdana Menteri Italia, Jerman, Estonia, ada 3 lagi negara-negara yang tan begitu. Itu Perdana Menterinya, si Merkel aja berkata, aku periodeku ini udah kedua kali loh, aku mesti resign. The new Perdana Menteri mesti masuk. Mereka udah kewalahan, gak mampu mimpin lagi. Dapat dampak akibat berat daripada chaos, daripada COVID ini dan variannya, mereka gak sanggup to lead a nation under this global pandemic. Nah, sekarang Allah memilih orang yang 40 tahun void hidup, void peranan, void karir, void jati diri. Dan memakai jati diri yang dibikin mertuanya, gembala. Padahal kan dia gak dipanggil Tuhan jadi gembala. He was supposed to be deliverer. Nah, kalau Anda mikirin terus, ada aku gak bisa apa-apa, aku mantan pembunuh, kriminal, ada aku ini siapa, keluargaku aja gak mau terima aku. You will become an insecure person and gagal move on. Nah, dengar baik-baik ya. Kalau Anda gagal move on, ini kekuatan dari Tuhan. Dengar baik-baik. Kerajaan Allah itu beda sama kerajaan dunia. Kalau di dunia itu orang lihat, apa sih pendidikannya? Lulusan mana sih dia? Rapotnya dia bagaimana waktu di SD, SMP, SMA.
Kayak AEO apa wah apa kumlaut terus gitu loh. Oke. Waktu dia lulus universitas bagaimana lulusnya? Fakultas apa yang dia ambil? Ngaco-ngaco aja asal lulus untuk nyenengin orang tua atau memang dia spesialisasi di situ? Wah, ini menjadi penilaian orang itu layak jadi pemimpin apa enggak di gereja. Ini orangnya berhasil nih, ada buahnya nih, terkenal, bijak nih, bantu negara, donasinya luar biasa, yang membangun kasino terbesar di Amerika dan Singapura kan meninggal. Wah, ini orang hebat, dia yang nyumbang buat orang-orang miskin penyelidikan kanker. But his life is not the right way of life. Nah, dengar baik-baik ya, yang namanya sukses itu di dunia nggak laku di surga. Kerajaan surga nggak nyari orang pinter, orang cerdas, cendekiawan, enggak. Karena hikmat Allah lebih pinter daripada hikmat dunia. Nah, lihat 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. You need to memorize this. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia justru itu yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ini berhikmat loh. Yang zaman ini Korintus kan negara Yunani kan. Yunani kan pusatnya ahli filsafat. Justru yang nggak dianggap sama ahli filsafat, Aristoteles, semua ahli-ahli matematika semuanya. Udah, jangan minder, jangan kayak lu nggak berguna. Apa yang dunia anggap kamu tolol, bodoh, bego lu, justru itu yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Ayat 28, katakan sama-sama sama saya. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia, itu dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Anda tahu nggak? Saya ini lulusan Australia Amerika, mengejar ilmu yang gak kepake sama saya. Sekolah biokimia, ambil computer science, ambil karena mesti belajar semuanya mesti pakai komputer, bikin kimia physical chemistry. I have to do it on a computer. Pakai COBOL tuh yang kertas dibolong-bolongin tuh waktu itu, mesinnya segede-gede gambal kayak gitu. Saya bilang aduh gue kayaknya cocoknya di butik, di shopping mall. Ngapain gue di depan mesin jelek kayak begini, stres gue bener-bener loh. Padahal semua orang pada ngiri sama saya bisa tinggal di Melbourne, Australia, But anyway, I choose something that to please my father. Musik kimia, matematika, biologi, dokter, farmasi. Nggak boleh jadi sekolah-sekolah yang nggak tahu deh yang dia mau loh. Saya jadi stres because I was not myself, Tapi mau melarang Anda milih apa yang kau mau, saya juga nggak bisa loh maksa. Because that's part of your journey. Supaya kita bisa ngomong. Justru aku ini yang kayak gini-gini salah pilih fakultas di Australia dan Amerika. Bayangin dari biokimia ambilnya business law di Amerika kan gak ada juntrungnya kan ya. Begitu pulang dipaksa pulang ke Jakarta karena saya pacaran salah. Bukan sesuai pilihannya Maha Mulia papa saya almarhum. Diputusin. Gak boleh putus tanpa ada perasaan gitu loh. Jadi cinta tuh dimatiin gitu loh. Kayak gas dimatiin gitu loh. Kayak wah sakit saya, badannya sakit semua tuh. Nah, tapi justru yang bego kayak saya, yang bandel kayak saya, dipilih Allah. Dari seluruh keluargaku, aku yang pertama bos sulungnya. Ini digenapi ya 28. Aku dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada orang satu manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kan Allah tuh Allah yang cemburu. So, pertanyaan Musa, siapakah aku ini? Bukan kunci masuk ke dalam destinasi Tuhan. Jangan nanya siapa aku ini, gak layak, gak lulusan luar negeri, gak pinter kayak Bu Indri. Pinternya juga pinter salah. Buktinya saya di Hawaii waktu itu saya sekolah di sana, mau bunuh diri. Itu kan berarti saya udah gak tahu tujuan hidupku apa. Mau bunuh diri di tengah kelimpahan materi, kelimpahan uang. Jadi jangan pikir orang banyak uang itu enak hidupnya. Without the destiny of God, hancur. Tetapi pertanyaan yang tepat bagi Musa adalah siapakah yang menyertai aku? Dan Musa membuat langkah iman. Wah, after that dia melangkah, dia terima. Nah, itu setelah Allah berkata, tuh, kakakmu si Harun datang tuh. Nanti aku pakai mulutnya dia deh, kamu jadi Tuhan bagi dia, nanti dia jadi nabinya. Nanti dia kamu dengar suaraku ngomong apa, kamu kasih tahu Harun yang ngomong ke orang Israel.
Luar biasa ya. And yet itu a step of faith lah. Apakah ini, mau kasih pertanyaan pada Anda. Is today the day Anda juga mesti membuat langkah iman untuk terima destinasi Allah bagi diri Anda. Is this the day? This is the day. This is the day that the Lord has made. Ini mungkin hari Anda mesti bikin keputusan. Aku pilih jalannya Tuhan. Aku pilih destiny yang Tuhan udah pilih. Aku gak mau ikut apa kata orang, apa kata pacar, apa kata teman di gereja, apa kata guru kami, apa kata orang tua kami. No, I choose the destiny of God. So stop jadi diri yang hidupi maunya kehendak orang lain. Tapi di mana Anda akan mengalami stres, Anda akan sulit menyenangkan apa yang orang lain mau dari Anda. Nanti biar Anda ngikutin apa yang orang lain mau juga Anda nggak akan berhasil kok. You will never produce the result that they want anyway, because it's not you. Suka nyalain orang lain, when you blame other, ini ciri-ciri nih orang yang mau berubah dari apa kata orang, identitasnya masuk ke destiny Allah nih. Okay? Nanti you can blame people waktu kamu gagal. Aku disuruh gitu, aku dipaksa. Hati-hati. When you blame people, Anda taruh responsibility-nya di orang lain. Padahal kan itu pilihan Anda. Biar dia tekan kayak apa, Anda pilih be responsible to your own life. Anda gak usah nelen itu. Thank you for your idea. Thank you for your proposal. But I will do it God's way. I will choose the destiny of God. Bukan my way ya. Itu dulu lagu saya tuh udah gak berlaku hari ini. Karena Anda izinkan hidupnya orang lain dicurahkan ke dalam hidupmu. Dan Anda tidak bisa hidupi kehidupan sejati yang Tuhan sudah depositokan di dalam Anda sesuai maksud dan tujuan Tuhan. Nah, ada dua cara di mana Anda bisa di dunia ini hidup sebagai false self atau true self. It's up to you. Kalau bahasanya Paulus di suratan dia kepada jemaat Efesus, manusia lama atau manusia baru. Kalau kepada jemaat Romawi, jemaat Roma, itu Anda mau jadi manusia daging atau manusia roh. Dua-duanya daging dan manusia lama itu the wrong self of yours, the false self. Kalau disuruh menemukan true self ya berarti Anda ngidupin yang false self tuh. Kalau enggak perlu nyari yang true. Nah ini saya ambil dari buku The Deeper Journey dari Robert Mulholland, The Spirituality of Discovering Your True Self. Nah tanpa mendekat sama Tuhan gak akan ketemu. Because you need the help of God to reveal to you. The more you get close to God, the more revelation God give to you. False self itu sama dengan the pretentious self. Itu pribadi yang pura-pura seneng, pura-pura setuju padahal sih gak setuju. The true self of Moses in God is the deliverer of Israel. So prinsip yang kita belajar dari kehidupan Musa, yang kita belajar bagaimana Tuhan berurusan sama Musa dan Musa kerjasama sama Tuhan. It's like this. The more deeply you are connected to God. Semakin dalam kerelung-relung. Gunung es yang paling dalam hidup Anda. Jiwa Anda, manusia batin terdalam. And the more connected you are to His love. Sampai Anda ngalami loving union with God. The less you need the approval of people and you can live out the God-given unique life. Jadi begini, ini dari kehidupan Musa. Semakin Musa mendekat pada Allah, semakin dia intim dengan kasih Allah. Semakin berkurang dia butuh persetujuan orang-orang, dia mestinya jadi apa. Nah dia tuh waktu pergi menerima langkah iman, mau pergi jadi utusan Allah, dia setuju ke Mesir ditemani kakaknya Harun. Tahu gak dia pamitan ke mertuanya? Yetro. Dia pamitan. Aku mesti kembali ke keluargaku, aku mesti kembali ke bangsaku, aku mesti ke Mesir untuk ngelepasin bangsaku. You know Yetro berkata apa? He's so godly. Pergilah. Go. Jadi mertuanya itu bisa dengar kenal Tuhannya Musa loh. Karena nanti waktu Musa jadi pemimpin di Israel kan Anda tahu leadership mentornya Musa siapa? Yetro. Kamu mau mati tiap hari ketemu orang, counseling tiap hari. Siapkan dong, cari orang-orang yang punya kebijaksanaan, yang pinter, yang niru kamu, ikut langkah hidupmu, yang karakternya baik. Coba pisahkan mana yang punya kemampuan mimpin 50, 100, 1000, 5000. Aku akan angkat rohmu ke mereka supaya mereka bisa mimpin, menggembalakan seperti kamu. Jadi penggembalaan bukan one man show, it's a teamwork. Nah itu belajar dari Alkitab.
Itu dulu saya belajar dari Naomi Dowdy ngomong, lead smart, work smart, not work hard. Jadi leader yang smart, not leader yang kecapean. So, dari Albert Schweitzer menulis seperti ini. If you follow Jesus, you will know him. Artinya apa? Sementara kita meresponi Tuhan dalam hal yang kecil, setiap hari Yesus akan nyatakan dirinya. Gini, ini prinsip solitude challenge nih. Kalau every day you always give, ingat ya, saya ajarkan ya dari Chris Hodges, dia ngomong gini. Lebih baik doanya sedikit-sedikit, pendek-pendek tapi sering. Daripada cuma doa sekali sehari, cuma pagi aja, 3 jam, babat. Terus sisanya gak pernah ketemu Tuhan, gak ingat ada Tuhan sama engkau. Sehingga Anda buat keputusan sendiri tanpa Tuhan. It's better that you come to God every day, every moment, every time. Lagi kerja justrunya yang paling penting. 2 minutes just to be with God. Supaya Anda ingat, God is with you. Allah tuh tetap Immanuel. Dia gak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. I am the God who is with you. Ke Yesaya dia ngomong gitu, Yesaya 41 ayat 10. Gak usah takut, gak ada yang perlu ditakutin. I am with you, for I am with you. Keluaran 14, 13, 14. Allah berkata, kamu nonton aja. Kamu turun ke lembah, nonton aja. Peperangan ini aku yang berperang. I am with you. So if you follow Jesus, you will know him. Nah, jadi sementara kita ngeresponi Tuhan dalam hal kecil-kecil, Tuhan hadir walaupun melakukan hal yang kecil. Responi, turn aside, nyimpang ke kanan, periksa dulu. Itu Tuhan lo tadi lo. Aku kok bisa diingetin ini ya? Itu Tuhan, stop dulu. And fellowship with God, say thank you Jesus. Nah di Yohanes 14 ayat 23 jelasin ini. Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan turuti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia. Nanti Bapak sama aku akan datang kepadanya dan tinggal bersama dia. Again, God the Father and Jesus will be with you. Kekuatan kita tuh because God is with us. Bukan karena kita cerdas, IQ-nya tinggi. No, hanya sekolah internasional dengan cum laude, summa cum laude. No, nothing to do with that. Justru hikmat Allah yang maha tahu, maha mengerti. Itu menelan hikmat speeches dari sekolah akademis kita. Yohanes 14 ayat 23 dari The Passion Translation Bible. Loving me empowers you to obey my word. Kalau you love me, kata Jesus, itu akan memberdayakan kau untuk mentaati firmanku. And my Father will love you so deeply that we will come to you and make you our dwelling place. So, dengan demikian, waktu Musa melangkah dengan iman, Musa menerima perspektif Tuhan. Saat dia memutuskan mendekat pada Tuhan dan mengikutinya, obey his word. To the dot loh. Okay? Except nanti yang sebelum dia mati itu. Musa menerima perspektif Tuhan saat dia memutuskan mendekat pada Tuhan, mengikuti Tuhan. Di saat dia dekat dan mengikuti Tuhan, what happened? Allah manggil dia. Allah wahyukan dia adalah I am that I am. Dia adalah Allah nenek moyangnya Musa. He get to know God, the character of God. Yesus mulai membimbing kita, Yesus perkenalkan dirinya kepada Anda seperti ke Musa. And that's the gospel. He rose from the dead and he is alive with you. Bahkan mau tinggal dalam Anda. And Anda tinggal dalam dia karena tanpa dia kita gak bisa ngapa-ngapain. We need his resurrection power. We need his grace. So pada waktu Anda mengenal Yesus, itu saat Anda percaya, saat Anda datang kepada Tuhan. Dan Anda ikutin dong dan dengar suaranya. Kenapa? Kenapa kok takut tuh bisa hilang waktu kita mendekat pada dia? Because 1 Yohanes 4 ayat 8. Perfect love cast out fear. Kasihnya yang sempurna menghancurkan segala ketakutan pada kita. So let me close with this. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Jadi nyatalah bahwa orang yang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna, kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Are you afraid? Are you fearful? Why don't you make a decision, a choice today to turn aside? Bikin keputusan kalau Anda ketakutan dan terintimidasi dan parno dan panik hari ini. Coba turn aside sebentar. Siapa tahu Tuhan ngomong hari ini melalui Bible study.
And just close your eyes. Kita akan lakukan solitude silence. And close your eyes. And kau minta sama Tuhan. I want to be able to hear you call my name. Aku mau bisa mendengar kau panggil namaku. Ratna, Ratna. Jane, Jane. And please be ready to say, here I am. Let's go and pray. Relax, tarik napas dalam-dalam dari hidung, stop di perut, and then berdiam diri, fokus ke Yesus. Be still, jangan minta apa-apa lagi, jangan mikir apa-apa lagi. Try to listen, suara dia manggil Anda, by your name. Aku kenal dombaku, dan aku panggil dombaku dengan namanya. Dan jawab, namamu dipanggil. Jawab, here I am Lord. Send me, utus aku Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus. Sama seperti Yesaya. Pada waktu dia melihat dan mendengar Bapaknya bicara, Allah Bapak bicara. Dan dia lihat keindahan dan belas kasihan Tuhan yang memurnikan, menyucikan bibir dia yang najis dan berkata, waktu dia Allah berkata, siapa yang akan kuutus? Dan langsung Yesaya menerima kasih Allah dan menerima keindahan kasihnya. Send me Lord, utus aku. Biarlah semua teman-teman Bible Study kami ini, setelah melakukan solitude silence, and they're ready. And when God calls your name, mereka semua berkata, here I am. Send me Lord. Sehingga semua orang sekitar umatmu, tim Bible Study kami, waktu diutus keluar oleh Tuhan, teman-teman kami akan melihat Kristus bersama kami. We bring peace and love and joy. Sampai mereka berkata, I want to have that joy di tengah badai ini. Father, let your will be done and your kingdom come. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih untuk setia bergabung dengan kami. Dan saya melupa nih kasih tahu pada Anda. You need to read this book. Mengenai Musa dari obscurity sampai ke greatness. This is the book that you need to learn. Okay? Dari hidup diatur orang, maunya orang sampai mendapat jati dirinya destinasi Tuhan. Is your call. That book will teach you. Thank you JJ. God bless you. Sampai jumpa lagi hari Kamis. Jam 5 sore di Bible Study live streaming dengan Pastor Indri ya. Bye.